Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Pada hari ini kita sama-sama untuk beribadah hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Kami undang sidang Jumat untuk berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 322 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita menyambut potong dan salam. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pengganaanmu. Jauh ke dalam tubik laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pengganaanmu. Jauh ke dalam tubik laut,
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbalas kasih terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta berilah hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak memimpin engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberikan, kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidungan nomor 50A 1, 2, dan 6. Hidup sukacita.
kita akan bersama merenungkan sabda firman Tuhan yang pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Kami bersyukur hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu ini, kami sekalian masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan juga kami bersama boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai yang ke-22 dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Berbunyi demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Hari ini semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh sukacita di tengah keadaan kita pada saat ini. Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, membayar pajak itu adalah salah satu kewajiban dari setiap warga negara. Pajak adalah salah satu penghasilan negara yang kemudian dikelola untuk menunjang berbagai program yang ada dalam negara. Berbicara masalah membayar pajak, dari dahulu hingga sampai pada saat ini, membayar pajak itu terus menimbulkan pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat. Pada masa Yesus, di daerah Kekaisaran Roma, ketika ada sebuah peraturan yang mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak, dan termasuk juga orang Yahudi yang tinggal dan menetap di sana, mereka juga wajib membayar pajak. Dan pada saat itu terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga hal itu dapat kita lihat dalam nas kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana sekelompok orang, yaitu dari orang Farisi dan orang Herodian, mereka menemui Yesus untuk meminta pendapatnya tentang pajak. Orang Farisi dan orang Herodian ini adalah dua kelompok yang berbeda. Orang Farisi, mereka adalah kelompok orang yang taat dan patuh mengikuti dan menjaga kelestarian agama Yahudi, yang juga tentunya menentang membayar
kaisar. Sedangkan orang-orang Herodian, mereka adalah kelompok orang yang mengurus sistem pajak di Palestina. Mereka adalah orang-orang yang mendukung kaisar dan yang tentunya menekankan wajib pajak kepada setiap pihak. Dua kelompok ini, mereka datang kepada Yesus dengan maksud untuk menjebak Yesus melalui pertanyaan yang mereka berikan, yaitu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar ataukah tidak. Jika Yesus menjawab ya, maka itu artinya Yesus tidak berpihak kepada orang-orang sebangsanya, kepada masyarakat. Tetapi jika Yesus mengatakan tidak, itu berarti Yesus menentang pemerintahan Romawi. Yesus melawan kaisar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, maksud yang terselubung di dalam pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus, Yesus sangat mengetahui hal itu. Dan itu dapat kita lihat dalam ayat 18 bagian A. Di sana mengatakan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Karena itu, Yesus memberikan jawaban yang sangat bijaksana, di mana Yesus meminta mereka menunjukkan mata uang untuk membayar pajak tersebut. Dan dalam uang itu bergambar dan bertuliskan kaisar. Karena mereka menggunakan uang itu, maka secara otomatis mereka harus membayar pajak kepada kaisar. Sehingga Yesus katakan dalam ayat 21 bagian A, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Memenuhi pajak itu adalah kewajiban setiap warga negara. Kewajiban itu yang kemudian digunakan oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini saudara, perlu kita pahami bahwa kuasa pemerintah itu berasal dari Allah. Dan pemerintah menjalankan kekuasaannya itu atas perintah Allah yang telah memilih dan menetapkan. Ketaatan melakukan pajak dan penggunaan yang benar oleh pengelola itu pasti akan mendatangkan keadilan dan kebaikan, dan secara khusus dalam hal ekonomi. Oleh sebab itu, wajib pajak merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara. Selanjutnya, hal yang lebih menarik dari jawaban Yesus dalam ayat 21 ini, yang tentunya menjadi lebih penting dan yang lebih utama, yaitu kewajiban manusia terhadap Allah. Hal itu dikatakan oleh Yesus dalam ayat 21 bagian akhir. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam hal ini saudara, Yesus membuka kemunafikan orang Farisi dan orang Herodian dengan menegur mereka bahwa mereka harus membayar pajak kepada Allah. Jika pemberian kepada kaisar itu berdasarkan gambar dari kaisar dan sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, maka yang patut diberikan kepada Allah oleh manusia yang merupakan gambar Allah, yaitu seluruh kehidupan ini untuk taat dan patuh kepada perintah dan ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui jawaban yang Yesus berikan dalam ayat 21 ini, Yesus tidak bermaksud untuk membandingkan atau menyamakan kesetiaan kepada pemerintah dan kepada Allah. Namun di sini Yesus menegaskan bahwa semuanya mempunyai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan dan diatur untuk kebaikan bersama, dan hal itu yang harus dipatuhi dan diikuti. Saudara, dalam hidup ini kita menyandang dua predikat kewargaan. Yang pertama sebagai warga kerajaan surga, dan yang kedua sebagai warga kerajaan dunia atau negara. Sebagai warga negara yang baik, maka kita harus taat dan patuh kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Patuh, tunduk, dan takluk yang dimaksudkan di sini perlu kita pahami itu dalam hal yang baik, dalam hal yang benar, yang sesuai dengan aturan dan firman Tuhan.
bukan dalam hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, negara itu adalah alat dalam tangan Tuhan yang memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Negara akan dapat menyelenggarakan maksud Tuhan tersebut apabila ada ketaatan dari seluruh rakyat untuk patuh mengikuti ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, secara khusus dalam hal membayar pajak. Pajak jika diselenggarakan dengan baik tentu akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, sebagaimana yang Tuhan kehendaki terjadi atas umatnya. Karena itu, selayaknya sebagai orang Kristen, kita taat dalam menunaikan tugas kita, yaitu membayar pajak. Dan teristimewa dalam kehidupan kita pada saat ini, yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19, kita juga harus taat dan patuh untuk mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan kita, agar tidak ada terjadi penyebaran COVID-19, agar dunia kita dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Jemaat Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita ini adalah gambar Allah. Sebagai gambar Allah, maka kita wajib memberikan yang seharusnya kita berikan kepada Allah sebagai pemilik dari kehidupan kita. Pemberian orang percaya kepada Allah bukan berdasarkan hitungan angka-angka, melainkan penyerahan totalitas hidup. Segala yang kita punya itu semua berasal dari Tuhan. Karena itu kita juga harus mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, mempersembahkan waktu kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta benda, dan segala yang kita punya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika untuk pemerintah saja kita wajib pajak, maka terlebih lagi kepada Tuhan haruslah kita taat atas segala perintah, segala ketetapan yang telah Ia tetapkan dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan tentu itu harus menjadi yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lakukanlah tanggung jawab kita dengan tulus dari hati, baik kepada negara dan terlebih-lebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ingatlah, apa yang kita ikat di dunia ini itu akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini itu akan terlepaskan di surga. Karena itu mari lakukan dengan sepenuh hati kita dan lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kita boleh menghasilkan yang terbaik bagi sesama dan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena atas kebaikan dan kemurahan-Mu kami masih tetap ada sampai pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama dengan keluarga, bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berterima kasih atas bagian firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan meteraikan itu dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kami ada, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat, membawa sukacita, dan membawa damai sejahtera Kristus bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bapa yang bertahta dalam surga, pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kembali kami bersama menyerahkan dunia kami yang sampai hari ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Allah, agar Engkau berkenan memulihkan keadaan dunia kami, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga hidup kami dapat kembali normal seperti sebelumnya.
siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita, kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik, sehingga melewati jerih lelah perjuangan mereka boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami selaku masyarakat, Tuhan sadarkan kami akan bahaya pandemi ini untuk hidup kami, sehingga dengan kesadaran yang demikian kami mau mengikuti protokol kesehatan, sehingga di tengah-tengah hidup kami tidak ada terjadi penyebaran COVID-19, agar hidup kami dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga kembali menyerahkan pada saat ini Gereja Kalimantan Evangelis. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati gerejamu, Engkau menjaga, Engkau melindungi, sehingga dimanapun gerejamu berdiri, di sana akan terus ada firman Tuhan yang dikumandangkan, sehingga boleh menguatkan iman jemaatmu yang ada di dalamnya. Berkati kami yang melayani, pendeta, vikaris, penginjil, pemberita, penetua dan diakon, pengurus-pengurus kategorial, dan siapa saja yang terlibat. Tuhan, berikan kami semangat dan sukacita, agar kami tetap dan terus melayani Tuhan, sekalipun ada begitu banyak masalah, persoalan dan tantangan yang kami hadapi. Tetapi biarlah itu semua tidak memutuskan semangat kami, tetapi boleh menumbuhkan semangat kami untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Bapa di surga, berkati juga jemaatmu yang ada dalam Gereja Kalimantan Evangelis, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kesehatan, kekuatan, semangat sukacita Tuhan berikan atas hidup mereka. Mereka juga dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis, dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biarlah di sepanjang kehidupan jemaatmu, mereka terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapa dalam surga, berkati juga rumah tangga yang mereka bina, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi rumah tangga yang bahagia. Berkati suami yang ada dalam rumah tangga, sehingga boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas rumah tangga yang dibina, sehingga rumah tangga yang dibina boleh terus hidup setur dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Berkati juga istri selaku ibu dalam rumah tangga, biarlah diberikan semangat, sukacita, kesabaran, agar boleh mendampingi suami untuk membina rumah tangga, untuk mendidik, membesarkan setiap anak-anak yang ada dalam keluarga, sehingga setiap anak yang ada dalam keluarga, mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, pintar, dan kuat, bahkan boleh menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, berkati anak-anak yang saat ini dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan, dan dalam masa mencari pasangan hidup. Biarlah Engkau Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka, menuntun langkah juang hidup mereka, sehingga dalam kasih dan kemurahan Tuhan, mereka boleh mencapai setiap harapan, kerinduan, dan cita-cita dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, berkati juga setiap usaha pekerjaan jemaatmu, sehingga melewatinya berkat Tuhan mengalir dan melimpah atas hidup mereka, sehingga tidak ada satupun jemaatmu yang berkekurangan, namun akan terus merasakan kecukupan yang bersumber dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi jemaatmu yang pada saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan dalam hidup mereka. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap masalah yang mereka hadapi, memberikan jalan keluar dan kekuatan, agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Bagi jemaatmu yang sedang dalam keadaan sakit, mari ya Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan mereka, melewati jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau juga memberkati upaya mereka sebagai manusia, melewati tangan para medis, makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan dan kepulihan bagi jemaatmu yang saat ini dalam keadaan sakit. Bagi jemaatmu yang sedang berduka cita, mari Tuhan Engkau menghibur dan menguatkan mereka, agar mereka mampu menghadapi melalui setiap duka cita dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan
kehidupan mereka. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan kehidupan jemaat-Mu hari ini, besok, lusa dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka masing-masing, mari ya Tuhan, Engkau terus memberkati dan menyertai agar segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apapun yang akan dihadapi oleh jemaat-Mu, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar apapun yang kami rasakan dan alami tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya dan lebih mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seru dan doa kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rendah hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepadaku. Keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat kepada kita, sambil memuji Tuhan dari PKJ nomor 147 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yang akan kita akhiri dengan bernyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.